Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildayani dengan NIM A1J223044. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Variasi Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat NES Muaro Jambi, Kajian Sosiolinguistik. Di sini terdapat latar belakang, research gap, rumusan masalah, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Menurut Chair, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Variasi bahasa muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap konteks komunikasi yang meliputi siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa. Dalam kajian sosiolinguistik ini, variasi bahasa merupakan objek kajian yang penting karena menunjukkan bagaimana bahasa hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta bahasa digunakan untuk memperkuat identitas sosial kelompok tertentu. Desa Nes yang terletak di Kecamatan Muaro Jambi, Provinsi Jambi, merupakan wilayah yang cukup heterogen secara sosial dan budaya. Masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang etnis seperti Melayu, Jambi, Jawa, Minangkabau, Batak, dan lainnya. Keberagaman ini tentu saja berdampak langsung terhadap praktik kebahasaan sehari-hari. Masing-masing kelompok etnis membawa bahasa daerahnya, dan dalam proses interaksi sosial seringkali terjadi pencampuran bahasa yang menciptakan bentuk-bentuk variasi yang khas. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara mendalam dari perspektif sosiolinguistik. Kajian ini penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana variasi bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat Desa Nes, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiolinguistik, terutama mengenai variasi bahasa di daerah perdesaan yang belum banyak diteliti. Kemudian ada research gap, kajian mengenai variasi bahasa dalam perspektif sosiolinguistik telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti yang menyoroti variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan konteks situasional. Misalnya Peneliti Siregar tahun 2018 mengkaji variasi bahasa di lingkungan pasar tradisional di Medan. Sementara ada juga penelitian oleh Ningsi tahun 2020 meneliti ragam bahasa yang digunakan di lingkungan pendidikan di Palembang. Namun, sebagian besar peneliti tersebut berfokus pada wilayah perkotaan atau lingkungan formal seperti sekolah dan tempat kerja. Penelitian mengenai variasi bahasa di lingkungan masyarakat perdesaan yang multikultural masih sangat terbatas, terutama di daerah Sumatera termasuk Provinsi Jambi. Belum banyak peneliti yang mengkaji secara spesifik bagaimana masyarakat di lingkungan perdesaan menyesuaikan penggunaan variasi bahasa berdasarkan konteks sosial dan hubungan interpersonal.
Aspek fungsi sosial dari variasi bahasa dalam kehidupan masyarakat perdesaan juga belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah atau gap tersebut dengan fokus pada variasi bahasa dalam komunikasi sehari-hari di Desa Nes, Muaro Jambi dengan pendekatan kualitatif sosiolinguistik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Nes dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, bagaimana variasi bahasa digunakan oleh kelompok masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan latar belakang etnis di Desa Nes. Yang ketiga, dalam situasi atau konteks apa saja masyarakat Desa Nes menggunakan variasi bahasa tertentu. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Nes yang terletak di Kecamatan Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Nes dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen secara etnis dan sosial budaya, yang mencakup etnis Melayu, Jambi, Jawa, Minangkabau, Batak, dan lain-lain. Hal ini menjadikan Desa Nes sebagai lokasi yang relevan dan perspektif untuk mengkaji fenomena variasi bahasa dalam masyarakat perdesaan yang multikultural. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama itu data penelitian. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berupa tuturan atau ujaran masyarakat Desa Nes yang mencerminkan variasi bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Data utamanya yaitu bentuk variasi bahasa, situasi komunikasi, profil sosial penutur, fungsi sosial dari variasi bahasa, sikap dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan praktik campur kode. Selanjutnya ada sumber data yang didapat dari informan, yaitu tokoh adat atau tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan remaja, ibu rumah tangga, dan warga lansia, pedagang atau pelaku usaha lokal, guru atau tenaga pendidik, anak-anak atau remaja sekolah. Yang kedua ada situasi sosial atau peristiwa tutur. Peneliti akan mencatat berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi secara alami dalam lingkungan masyarakat, seperti percakapan antar warga di rumah, di warung kopi, pasar, acara adat, sekolah, atau tempat ibadah. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik utama yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat untuk mengamati perilaku kebahasaan dalam situasi nyata. Yang kedua ada teknik wawancara mendalam, digunakan untuk menggali persepsi, sikap, serta pengalaman kebahasaan masyarakat. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan yang dipilih. Teknik lain yang digunakan adalah perekaman tuturan, yaitu merekam percakapan masyarakat secara langsung dalam berbagai konteks komunikasi. Rekaman ini menjadi data utama untuk mengidentifikasi jenis variasi bahasa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif
kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Proses analisis dimulai sejak data dikumpulkan di lapangan dan berlangsung secara terus-menerus hingga seluruh data selesai dianalisis. Tahapan analisis mengikuti model interaktif dari Mills dan Huberman tahun 1994 yang meliputi 3 komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.